yang dua, jadi Karawang sama Balikpapan itu kita tahu persis lokasinya, kenapa sebabnya gitu. Tapi ada yang saya sampaikan yang berulang rutin itu yang tidak teridentifikasi itu, yang kita duga itu dari kapal gitu ya. Kan kalau kita bicara tentang pengendalian pencemaran itu ada 3, pencegahan, kemudian penanggulangan dan pemulihan. Di pencegahan sebenarnya kami sudah lama ya sebenarnya bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, misalnya Dirjen Perhubungan Laut gitu ya, agar di setiap pelabuhan itu ada RF, reception facilities, sehingga kapal-kapal yang berlabuh itu dia bisa mengolah limbah dulu sebelum dia bertugas kembali gitu loh. Nah, tapi kan boleh dikatakan saya meyakini belum semua pelabuhan besar yang dilengkapi dengan reservoir facility itu. Jadi sudah ada unit pengolah limbah semacam-macam gitu. Nah, oleh karena itu tadi yang kita temui misalnya di pesisir Pulau Bintan gitu ya, itu hampir tiap tahun ditemukan yang namanya tumpukan limbah. Nah, jadi yang dalam kaitannya untuk pencegahan tadi udah terlewat ini. Lo apa yang kita lakukan tadi menanggulangan, jadi karena tidak ada sistem yang bisa kita ini kan juga susah. Paling tadi bisa kita men-tracingnya. Ya kita sudah punya model, kita mengamalkan model, kita men-trace kira-kira kemana nih arahnya ini semacam gitu ya. Nah, sebenarnya tadi kalau kapal-kapal itu dilengkapi dengan AIS, Automatic Identity System, maka sebenarnya bisa dilacak. Dengan tadi model tadi kira kapan kejadiannya, 3 hari yang lalu misalnya kalau apa yang lihat di sini pada koordinasikan ini gitu loh. Nah itu yang patut diduga membuang dari di situ gitu ya. Nah kami sudah bekerja sama sebenarnya beberapa bulan yang lalu dengan Bakamla yang diproklamasi itu. Jadi mereka mengundang 9 kementerian lembaga masalah. Kemudian ada Pertamina juga diundang di luar kementerian gitu ya untuk membuat piagam kerjasama. Nah jadi mereka bertugas untuk tadi patroli secara reguler teratur gitu. Nah kami memang tadi kayak Bapak yang sampaikan dalam kaitan lingkungan, kami membantu mereka untuk tadi membuat modelnya tadi tracingnya tuh. Hasil itu yang kami serahkan ke mereka, ini loh kira-kira ini harus itu gitu ya. Nah tapi yang lebih banyak kami lakukan selanjutnya pada pemulihan. Jadi tadi tumpukan limbah itu kami kerjasama dengan, kalau itu di daerah misalnya yang terakhir itu di dekat resort area ya kita meminta bantuan teman-teman wisata itu untuk membantu kita mengumpulkan itu ke dalam karung, kemudian kita bawa ke Batam untuk diolah, nanti kalau nggak mungkin dikirim ke PPRI gitu ya. Lumayan Pak, data kita tuh mulai tahun berapa? 2017 sampai 2020 di Bintan itu aja ada 76 ton. Di Batam itu ada 91,2 ton. Jadi besar. Bea cukai semacam juga tadi harus jeli melihat dokumen-dokumen kapal itu gitu ya. Logbooknya, kemudian persyaratan lain begitu. Muatannya misalnya berapa volume dari minyak yang udah ini, kemudian limbah lainnya semua itu yang harusnya bisa dikenali. Sebenarnya sih banyak ya, kalau oleh bekas-bekas itu kan ada surang industri yang mengolah lagi untuk dijadikan campuran bahan bakar, banyak hal yang bisa dimanfaatkan itu sebenarnya ini. Tapi kan lagi-lagi tadi karena dia di tengah laut, terbawa oleh ombak gitu. Nah, jadi kalau kami terlambat dapat informasi, ya tadi sebagian udah ini gitu kan. Tapi yang bisa kami kumpulkan itu yang kami alihkan ke tempat pengolahan gitu. Jelas sih ada ya, kemudian di peraturan pemerintahnya juga ada. Di kalau ini laut PP
19 tahun 99 ada kita di tingkat peraturan. Di tingkat permen memang sudah ada, tapi itu tak kait lagi dengan baku mutu. Itu untuk terumbu karang, untuk padang lamun, kemudian untuk mangrove. Itu ada semua ya baku tingkat kerusakannya. Jadi artinya kalau tadi terjadi tumpahan minyak, lalu kemudian kita menemukan si pelakunya, maka tadi berapa ganti rugi itu bisa kita hitung karena sudah ada standarnya gitu ya. Nah itu tadi yang saya bicara yang tadi yang unidentified. Sekarang yang jelas seperti Karawang misalnya itu jelas Pak. Jadi kita dengan mudah bisa menerapkan yang tadi saya sampaikan prinsip Porter Place Principle itu. Jadi selain dia memulihkan tadi misalnya berapa luasan mangrove yang terdampak gitu ya yang mati, bahkan di yang di Karawang ini kemarin kita minta itu 1:3. Jadi satu yang rusak dia harus 3 tanamnya. Dan wajib melaporkan setiap 6 bulan selama 2 tahun. Kemudian keberhasilannya itu 75% dari tanaman yang ditanam. Itu baru dia boleh berhasil main itu. Itu jelas kalau yang ini yang jelas anunya sumbernya gitu ya. Balikpapan juga sama kejadiannya. Bahkan misalnya area pantai yang terkontaminasi oleh limbah itu harus memang dipulihkan. Itu di Balikpapan sudah selesai gitu ya. Nah kemarin kita yang di Karawang ini lebih kecil. Kenapa? Rupanya teman-teman Pertamina sudah punya pengalaman di Balikpapan. Maka sebelum ini masuk ke pantai dia udah tutup cover waktu itu dengan semacam lapisannya. Dengan adanya lapisan itu dia numpuk di sini, tidak langsung ke pasir pantainya gitu. Berapa bulan setelah kejadian itu air lautnya dulu utama. Ternyata dalam hanya berapa bulan itu sudah pulih dengan masalah gitu ya. Nah yang masih itu kan yang kaitan dengan karena ada tambak banyak di situ. Tambak yang ganti rugi itu juga. Tapi kami waktu yang awal-awal sudah sampaikan selesaikan yang masyarakat ini. Bahkan tadi itu gimana caranya supaya ini bisa dikendalikan jangan sampai ke pantai. Tapi kan namanya ombak gelombang kita nggak bisa menghindari. Nah satu-satunya yang tadi yang saya bilang dia punya pelapis di itu lumayan mengurangi kontaminasi terhadap pantai. Kalau yang ini saya bisa pastikan, tapi bukan laut yang sudah berjalan itu terkait dengan sungai. Jadi tailing dari Papua New Guinea itu masuk ke Playa River, sungai Playa gitu ya, sungai Playa di Papua. Itu ada kita ada komisi, jadi ada Kemlu, ada Kemhan, ada KLHK, ada Kemhub yang nanganin itu berjalan. Yang milik para pesisir di tempat itu ada bersama. Nah, terus ada jadi KOPSI. Kalau KOPSI itu di bawah UN. Ada gitu ya. Tapi tadi dalam kaitan dengan upaya berkaitan pencegahan lah gitu ya. Jadi misalnya kita di Indonesia itu beberapa wilayah telah bekerja sama dengan PEMSI tadi. Yang di Provinsi Bali, kemudian Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Kota Bontang gitu ya. Semarang. Itu sudah ada namanya ICM, Integrated Coastal Management. Di situ ya tuh ada pelatihan gitu ya, bagaimana termasuk juga penanggulangan tumpahan minyak juga gitu buat masyarakat. Tapi lebih pada tadi, misalnya mereka bagaimana cara menanam terumbu karang, pemulihan gitu ya, kemudian budidaya rumput laut gitu, inilah gitu. Tadi kalau dia punya dapat manfaat, dia akan jaga ekosistemnya gitu. Itu lebih itu jalan. Tapi yang tadi dalam kaitan yang tumpahan ilegalnya saja itu yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi itu. Tapi kalau yang di Sungai Playa River itu sudah beberapa tahun ini langsung gitu ya. Tadi itu yang di Batam Bintan itu kan umumnya tidak hanya minyak tuh, berarti yang dalam kalung tuh kalau masuk dalam kelompok limbah B3 lah gitu. Makanya perlakuannya dibilang kami bawa ke Batam untuk diolah gitu ya. Minimal dikurangi lah ininya, tidak belum tuntas. Kalau memang masih ada permasalahan ya dikirim ke PPRI Cilengsi.
Itu yang tiap tahun tadi terjadi itu. Tadi kalau ketangkap sama ada polter prinsip itu jalan. Kalau ketangkap gitu ya. Nah, bahkan kalau tadi sedang automatic entry system itu kan sebenarnya wajib mereka pasang. Dan kalau misalnya ada gangguan kerusakan, dia harus lapor sebenarnya ke Sah Bandar gitu ya, atau yang ngurusin traffic traffic lalu lintas kapal itu harus lapor gitu. Kalau tidak, itu kalau saya baca aturan itu dia harus dicabut ininya sertifikatnya.